Halo pendengar semua, selamat pagi, selamat datang di Kopi Udara episode kali ini, yaitu episode pertama ya, episode satu beneran ya. Akhirnya kita sudah punya plan yang jelas buat Mana ada coy plan. the plan is no plan, Pik. The plan is no plan. No plan is termasuk plan. Betul, Bener, betul. bener. Dan kali ini gue kembali lagi ditemani sama Akbar Ansori, salah satu influencer, dan juga Piku, salah satu orang yang punya influence dalam dunia industri. Ada. Ya. Bohong, jangan dipercaya. Iya, pokoknya jangan dipercaya itu. Gue juga bukan influencer. Loh, dibandingkan gue, kalian berdua itu lebih punya influence. Paling nggak kenalan-kenalan orang dalamnya, dalam tanda kutip itu banyak. Ya kalau itu tidak bisa menghindar. Itu ada benarnya. Nah, ya kan. Influencernya teman-teman guanya bukan influencer. Iya, gue sendiri kerja di bawah. Loh, lu artinya menginfluence influencer, Pik. Lu stratanya lebih tinggi di atasnya gitu. KOL manager nih jadi gue cerita. Iya, bener. Jadi gimana Dino Zenon semalam? Aduh. Wah. Parah sih ini. Parah sih. Parah sih ini. Gue nggak ngerti kayak gue awalnya tuh berharap kayak bakal ada twist kayak di Gridman gitu kan, kayak ternyata everything happens di dunia nyata gitu kan. Jadi apa namanya, kejadian di Gridman itu cuma satu episode Gridman beneran gitu kan. Tapi ternyata the twist is there is no twist gitu. Iya, anjir. Iya, Mak. Dan linear itu bagus sih. Bagus, gila. Bagus. Gue tidak menyangka gue akan sesuka itu sama endingnya gitu kayak. Oh iya, spoiler ya guys ya buat yang belum nonton. Yes, spoiler ya. Apa ya, kayak Hati-hati. banyak banget yang gue suka, kayak apa namanya, episode terakhirnya yang ngejawab beberapa pertanyaan, tapi di satu sisi juga nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan lain kayak kaijunya ini asalnya datang dari mana, terus kenapa mereka bisa ada, Tuan Putri. kenapa si Tuan Putrinya kemana gitu. Kenapa Gauma sama Kaiju jenisnya bisa hidup lagi? Ya. Itu nggak ada. Nggak ada jawabannya gitu. Kenapa Gauma tiba-tiba kehilangan kekuatannya di akhir-akhir gitu. Kayak banyak banget gue rasa misteri yang kalian sendiri bisa kayak apa ya, bisa bikin teori-teori sendiri gitu. Kayak salah satu yang gue pegang adalah, yang gue mau percaya adalah kaiju user ini termasuk Gauma di dalamnya, mereka nggak bisa ngerasain emosi atau nggak bisa hidup kayak manusia biasa gitu. Tapi di akhir-akhir ketika mereka udah mulai ngerasain emosi terhadap orang lain, ngerasain koneksi sama orang-orang lain, nah di saat itu mereka udah berhenti jadi kaiju user gitu menurut gue. Jadi Benar. mereka udah mulai kehilangan kekuatan dan ya gitu akhirnya. Ketika mereka terakhirnya ngelawan si Dynazenonnya, terus saling konflik dengan masing-masing drivernya gitu kan, itu kayak malah mereka itu lebih lemah, walaupun mereka itu teriaknya itu sama-sama kencangnya gitu kan. Karena mereka semakin menjadi manusia, karena mereka sudah menentukan pilihan masing-masing. Soalnya gue kalau ngelihat itu, apalagi si Mujina ya, mereka itu benar-benar along for the ride gitu loh. Mereka bingung, pokoknya jalan aja deh sebagai kaiju user gitu kan. Sementara di akhir-akhirnya si siapa tuh yang kacamataan, gue lupa namanya, yang mirip penyanyi openingnya gitu, dia udah memutuskan, oke, emang gue ini bener-bener pingin ngelanjutin jadi kaiju user, dan gue butuh dunia yang emang butuh sama kaiju user. Sementara Mujina yang bener-bener ya terserah aja deh, dia jadi Punya tujuan. punya tujuan, ya ini ya gue itu ya kaiju user dan gue bakal terus hidup seperti ini. Sama yang gue suka banget itu tuh kan kayak kita udah di setup buat instance domination sih. Yang follow gue di Twitter kemarin udah ngeliat gue viewing sendiri di Twitter kayak kita udah di setup bahwa si Yomogi tuh bisa instance domination kan, kayak tapi ya kadang-kadang ada kepikiran itu cuma kebetulan kali. Terus di episode kemarin eksekusinya itu gila, itu eksekusi paling bagus. Gila. Ya, bagus banget. Eksekusi build up yang gila, ini bagus banget. Kayak dari kemarin tuh kayak
gue mikir anjir ini masa instance dominationsnya si Yomogi cuman di sekali lewat terus di handwave Heeh. gitu. Tapi ternyata di episode terakhir itu gila kan itu anjing bagus banget, itu bagus banget. Lalu kan instant domination itu kan emang buka koneksi dan itu kan awalnya memang cuma gitu doang kan digunain. Lalu ternyata cerita pas dia gunain instant domination ditaruh di kan ngobrol sama si Zumu. Iya anjir itu bagus Iya. banget kayak Itu bagus itu. kayak lu nggak tahu ada kejadian apa tapi baru di akhir-akhir tuh Heeh. kayak oh shit kenapa si Zumu nggak ngomong tuh jadi masuk akal gitu loh. Kenapa si Zumu selama berantem dia doang yang nggak ngomong kan? Iya. Iya. Terus pas udah terakhir pas udah dikasih tahu pas instant domination itu kayak oh iya udah dia udah ngomong Iya gitu. sama Heeh. Yomogi. Ternyata dia emang udah ngomong bukan nggak ngomong gitu. Iya bukan nggak ngomong. Udah ngomong, udah saling ngomong saling satu sama lain. Cuman kalian ngerasa nggak sih kayak episode ini kayak apa ya? Kayak itu bagus, cuman kalau lebih panjang lagi kayaknya lebih bagus gitu. Kayak cepet banget gue ngerasa pace-nya gitu. Ya ini apa namanya kritik ke Dynazenon as a whole sih ya. Kayak pacing-nya itu kayak cepet banget, aneh banget. Iya itu memang sih. Betul. Heeh. Cuman apa ya? Gue ngerasa kayak Dynazenon itu agak terjebak sama konsep apa namanya sama format TV show yang harus sekian menit gitu, sekian menit di setiap episodenya gitu. Gua rasa kalau mereka bisa main dengan apa namanya jumlah menit episode yang Luas. beda-beda gitu, yang luas misalnya episode 4 dikasih 45 menit gitu, gua rasa akan lebih baik gitu karena episode ini nih kalau lu pisah jadi 2 episode jadi jelek gitu loh. Kayak karena apa ya, dia ngebawa hype dari awal sampai akhir itu nggak bisa turun gitu loh maksudnya. Sementara kalau lu potong di tengah jalan, hype-nya kan udah turun tuh. Selama seminggu tuh lu turun tuh hype-nya gitu. Iya. Dan begitu episodenya mulai rasanya akan beda gitu. Gue nggak setuju sama lu sih, Pik. Gue ngerasa kalau ini tuh dipecah jadi 2 episode tuh bisa. Baru episode 1 kita udah berantem nih ceritanya nih. Enggak, maksudnya pas episode terakhir tuh iya episode apa sih ini tuh episode berapa? Episode 12 sih terakhir ya. 12, heeh. Nah, 12 itu bisa dipecah kan itu kan juga kayak di tengah-tengah banget kan. Kita pertama lawan si monsternya, terus habis itu terakhirnya epilognya. Menurut gue kalau misalnya dipecah jadi 2 di mana yang awal tuh benar-benar berantem habis-habisan satu episode, terus emang episode 13 tuh beneran buat cooldown, terus ngeliatin apa namanya semuanya udah move on tuh gimana. Soalnya gue masih ngerasa kayak apa ya? Kayak beneran lu tuh sudah attach sama karakter-karakter itu kan. Tapi pas payoff-nya itu masih kurang. Gue pingin lihat Koyomi yang udah berubah banget. Masalahnya itu udah ada di episode 11 sih. Udah, heeh. Turunnya itu udah ada di episode 11, itu yang jadi masalah. Karena di episode 11 tuh kita nggak dapet action sama sekali kecuali di akhir-akhir pas Iya sih ya. si Zumo jadi gede. Nah, kecuali itu semua dipindah ke episode 13, itu baru it might works gitu. Tapi ya gitu jadinya lu kehilangan banyak momen-momen yang gua rasa juga cukup bagus di episode 11 kayak si siapa Yomogi confess ke Yume gitu. Iya. Itu sesuatu yang nggak cocok kalau ditambahin di tengah-tengahnya ada berantem gitu. Jadi memang itu menurut gue cocok banget dikasih di episode dimana Calm Before the Storm gitu. Seakan-akan semuanya udah kelar tapi ternyata masih ada satu yang lingering gitu kan. Oh ya, ada rumus namanya Calm Before the Storm di kebanyakan anime. Itu pasti masangnya episode 10 atau 11. Tapi ini si Baik ngomong nih kayak yang dia ngerasa kurang banget Cise. Gua rasa Cise juga iya betul. Iya, bener banget kurang banget sih Cise. Kan sebelumnya kita pernah ngomong. Itu episode berapa itu? 9 atau 8 itu? 9 ya. Cise itu yang kan awal-awal keluar Goldburn kan. Emang iya, bahkan sampai staffnya mengakui itu kalau porsi ceritanya dikurangi buat memenuhi standar waktu durasi tiap episode televisi itu. Jadi terpaksa dikurangi. Ya mau nggak mau cuma kayak lo lihat sendiri pas cerita Cise itu kayak lompat-lompat kan. Ternyata memang nggak semua dimasukkan di situ ceritanya. Ada yang dipotong. Cise itu berasa apa ya? Dia tuh berasa supporting karakter awal-awalnya, cuman pas di tengah-tengah itu lu lama-lama makin
senang sama dia karena dia itu Mm-mm. kayak pengen be part of the team gitu. Lu aja kali yang makin senang Him. Lu kan demennya yang begitu-begitu memang. Iya emang sih. Aduh, Cise. Wow. Himyar demennya yang kecil-kecil. Aduh, tapi banyak juga yang nggak seneng Dynazenon sih kalau gue lihat di Facebook atau di Twitter. Iya, ada. Apa? Koran animu. Bukan, bukan. Anime Bukan. Ada beberapa orang yang bilang kalau Dynazenon ini bingungin gitu kan. Kayak terus episode-episodenya itu nggak menjawab banyak pertanyaan. Kayaknya menurut gue sih kayak kalau kita kan lebih ngerasa kan interaksi karakternya lebih penting gitu kan. Kayak journey-nya itu lebih penting. Sementara beberapa orang itu merasa kalau oh ini tuh gimana sih ceritanya kaijunya tuh dari mana, gimana mereka bisa hidup itu lebih penting gitu. Dan itu yang diomongin topik tadi. iya, Ya, Gimana ya? Gua rasa diskusi antara mana yang lebih penting karakter atau cerita itu akan selalu ada. iya. Itu kayak gue sendiri memang tipe orang yang lebih fokus yang lebih suka cerita yang fokusnya ke karakter gitu. Tapi ya apa yang mereka pikirin tuh sebenarnya nggak salah kayak cuman memang approach yang dibawa Gridman gitu. Approach yang dibawa sama mereka tuh bukan ngejelasin tentang dunianya gitu. Mereka nggak pengen fokus di cerita yang ada gitu. Tapi mereka pengennya tuh fokus di karakter karena gimana ya? Karakter-karakter ini yang bikin cerita di Gridman dan Dynazenon itu ada. Ketika karakter-karakter ini diubah, misalnya kayak Chise diganti sama karakter A atau B atau C gitu. Cerita yang ada juga bakal berubah. Itu yang jadi masalah kan. Sementara kan kalau untuk yang tipe-tipe cerita yang fokusnya di cerita adalah karakter apapun itu nggak penting di dalamnya. Lu bisa masukin karakter A, B, C, D, E gitu dan ceritanya nggak akan berubah gitu. Tapi kan kalau untuk di Dynazenon ini justru fokus ceritanya itu bukan ada di jawaban tentang dunianya, tapi tentang ya ini loh, ini karakter-karakter yang rusak yang berusaha untuk berjalan di hidup mereka, untuk menjalani hidup mereka dan siapa tahu mereka bisa berubah gitu kayak apa ya? berkembang, berubah. Berkembang gitu kayak. Tahu-tahu ketemu aja sama Dynazenon. Iya betul. Dan Dynazenon bukan ngerubah mereka. Karena mereka bikin koneksi-koneksi baru lewat Dynazenon, mereka berubah gitu. Kayak siapa misalnya Yume. Gua nggak yakin Yume akan berubah kalau dia cuman ketemu Dynazenon aja. Tapi justru karena dia ketemu sama Yomogi, karena dia ketemu yang lain, karena dia ketemu sama Chise, itu dia bisa ngelihat kayak oh iya ternyata masalah ini memang harus gue hadapin, gue nggak bisa Iya. lari terus gitu. Kebetulan aja kaijunya juga apa namanya kaiju yang di episode berapa? 10? 9? Yang 10 ya? masa lalu. Yang mana kaiju yang mana? Yang masa lalu. 10 Oh, kayaknya, 10. Itu bisa mengakomodir apa yang dia mau gitu. Kebetulan, Kebetulan, betul. memang kebetulan. Mm-mm. Semua kebetulan Semua dia kan. kebetulan. Semuanya kebetulan, coy. Allegory. Semuanya hanya alegori itu ya. Semuanya alegori, betul. Alegori. Ya tapi emang Dynazenon ini lebih berani bereksperimen sih daripada Gridman sih. Soalnya bener-bener karakter driven banget dan emang mereka itu iya Dan gak main-main, langsung 5 ya. iya banyak bukan 5 kan. Siapa sih si Goma, terus si Yomogi ini, Koyomi, banyak banget semua karakter punya karakter masing-masing. Dan iya, Masuk musuhnya. dan dunianya itu jadi berasa kayak ditinggal aja gitu, kayak mau gedung kelempar jauh habis pukul-pukulan robot tuh bener-bener diadres gitu. Iya, makanya orang kan gedung-gedung orang-orang yang ada jadi kayak nggak dipeduliin kan, yang tertuju itu karakternya, itu mereka gelut gimana, interaksinya gimana ya. Lu kayak mirip-mirip nonton Ultraman kan memang Iya gedung ya sih, udah iya sih, dicur-hancurin ya, orang ya nggak di apa namanya, nggak dari peduliin. dipeduliin ya, nggak disorot. Nah, justru karena itu nggak disorot, bikin adegan yang pas si Koyomi ketemu suaminya mantan itu yang pas dia mau nyelamatin itu jadi sesuatu yang memorable gitu loh kayak. Iya, memorable. Ah iya, jadi khusus gitu kan, istimewa jadi itu ketemunya itu. Ketika semuanya lu perhatiin kayak misal, nanti gimana orang-orang yang ada di dalam dunianya, mereka Malah break the world ya.
Nah, betul, malah itu ketika ada sesuatu yang penting jadi nggak berasa penting. Tapi kan sekarang lu akan inget terus bahwa, "Oh iya ternyata, perang ini tuh ada efeknya loh buat orang-orang ini," gitu. Dan salah satu karakter kita ngalamin langsung gitu. Oh ternyata, orang yang dia kenal nih terjebak di crossfire-nya gitu, jadi korban gitu loh. Iya beneran kayak Tokusatsu, Mhm. Ultraman akhir-akhir ini sih ya, kayak kalau misalnya Ultraman zaman awal-awal Heisei itu kan kayaknya, bagian timnya kan kayak bagian dari kepolisian gitu kan. Cuman kalau yang akhir-akhir ini kan emang mereka itu kayak kadang-kadang, ya karakter mereka sendiri kayak Ruby misalnya kalian nonton atau Jeep. Nah, itu kan fokusnya ke karakter-karakternya itu, bukan ke dunianya mau hancur atau gimana. Iya, Gridman bentar, kalau Gridman dulu juga ada gini nggak, yang atau, daerah hancur juga nggak ada yang peduli, apa karena emang dunia digital karena itu? Kalau yang sekarang kan Kalau Gridman kan kalau Gridman kan Kayaknya orang-orang di dalamnya juga nggak peduli gitu. Jadi begitu ada yang mati, dia di-rewrite gitu kalau gua nggak salah inget ya. oh iya, iya iya. tahu-tahu bener sendiri gitu loh. Atau orangnya hilang dari memori semua orang, yang inget cuman Gridman Alliance-nya doang gitu. Ya itu tuh yang kayaknya bikin orang-orang diskoneksi ya, ketika lu udah dikasih sesuatu jawaban atas, apa namanya, yang biasa terjadi di tokusatsu kayak kerusakan di mana-mana, tahu besoknya tahu-tahu sudah bener lagi, ya kan, ada sense of reality-nya gitu kan. Terus ketika lu ditabrakin sama Dana Zenon yang, "Oh udahlah kita nggak usah mikirin itu lagi, kita mau fokus karakternya aja," orang-orang bakal, apa namanya ya, kaget gitu loh. Oh sebelumnya ada alasannya kenapa sekarang nggak ada alasannya gitu kan. Dunianya itu jadi kayak wobbly, kalau lu terlalu lihat terlalu fokus, itu bakal dunia itu goyang. Tapi pertanyaan gua adalah, apakah ini dunia beneran atau dunia digital lagi? Nah, itu kalau hint dari si Anti naik, itu kan ngomongnya mereka pindah dunia. Kemungkinan sih, dunia digital lain, cuma nggak bener-bener ditunjukin. Jadi, mereka nunjukin itu kayak dunia nyata. Nggak ada yang repair, nggak ada yang bener auto repair-nya atau apa kan. Itu karena soalnya, eee, pernah yang episode awal-awal si Naik sama Nidaime kan ngomongnya dunia ini kayak Dynazenon adalah antibody dunia ini gitu loh. Kalau nggak salah ada line itu. Nah, itu ya kemungkinan jadi hint juga itu dunia digital lain. Jadi nggak bener-bener diceritain atau ditunjukin, makanya ya kan kayak kata kalian ya mungkin disingkirkan lebih ke karakternya. Karena udah ada hint-hint-nya itu, sama udah ada Gridman yang seri SSSS Gridman itu. Dia nggak perlu mengulang hal yang sama lagi ya. Mhm. Jadi ya connect the dot dan think of it whatever you will Heeh. sendiri sih kalau kata gue. Ya kita harus nunggu Gridman X Dana Zenon sih ya untuk mengetahui jawaban selanjutnya. Nunggu 3 tahun momen, 2 tahun momen. Iya 2 tahun lalu. 2 tahun lah, 2 sampai 3 tahun, heeh. Tapi Trigger bukannya lagi ngerjain Cyberpunk? Iya Iya, iya. mungkin ya nambah, heeh. Soalnya iya ada poster Cyberpunk di dalam Iya. Aduh 3 tahun lagi. promosi, seri selanjutnya. Mhm mhm. Di-delay nggak tuh tapi nanti animenya Cyberpunk? Wah. Nanti kayak game ya. Wah, ini gamenya delay, animenya Nge-bug nanti animenya nge-bug nanti. Nah, tapi kalau misalnya si Trigger making fun of that bugs itu bakalnya meta banget sih. Kayak mereka address tahu-tahu polisinya muncul gitu kan. Itu kan ya apa sih namanya? Storytelling juga hitungannya. Meta Meta ya banget. anjir. Ya yang keluar polisi Luluko. Iya sudah they don't take anything seriously. Ini tadi ada yang nanya nih, si Hatsuki ya kalau gua nggak salah. Hadi nanya, misalnya ada anime Jepang yang durasinya kayak TV series Amerika bakal ngehit nggak menurut kalian? Apalagi untuk anime-anime yang menurut fans nggak puas.
Gimana kalau kata kalian? Sebentar, TV Eh series Amerika itu sekarang satu. TV series Amerika juga Iya beda-beda sekarang nih, sih. Hat. Kan ada yang 40 menit, ada yang 1 Mm-mm. jam, ada Iya, yang menurut lu yang berapa menit nih? 45 menit. Soalnya kalau kalian bandingin sama TV series yang sekarang kayak model Disney, itu juga sekarang itu banyakan 20 menitan. Iya, 20 30 menitan. Ya, 20 Iya, 30 karena emang ngikut. apa sih namanya? Karena biayanya juga tambah naik. Nggak nyangka gue 2021 masih ada yang nyebut nama Katana Gatari. Sakti luar biasa. Ada yang itu kata itu kalau kalian belum nonton, tontonlah Katana Gatari. Ya Bagus itu coy. jadinya Katana Heeh. Gatari tuh. Menurut Tapi gue itu juga bagus. bentar, tapi bentar. Katana Gatari itu durasinya kan 45 menit kan. Heeh. Tapi tayangnya 1 bulan sekali. Iya, Ya kan? kelamaan juga Iya ya. betul betul. Gimana ya? Tapi Katana Gatari itu menurut gue terbantu banget sih dengan format sebulan sekalinya kan. Karena basically gue ngerasa tiap episode itu udah kayak isolated stories gitu. Jadi memang cuman kebetulan makanya ketika lu di akhir tahun episode 12 gitu kan, itu baru tuh semuanya disambungin tuh baru berasa kayak oh shit, apalagi Bos Ras kan episode 12 kan. Iya, itu kan 1 bulan sekali. Iya, jadi kayak satu arc kan, satu cerita. Iya betul, satu Satu arc cerita. Tapi 45 menit. dalam setiap episodenya itu kan jalan terus kan. Jalan. Lah, yang di terakhir disambungin semua Bos Ras. Itu naik tegang anjir nontonnya. Itu tegangnya dari episode 11 itu. Iya, itu wow. Tapi ya gimana ya Hat ya, kalau kata gue ya, ini gue pribadi ya, 45 menit itu waktu yang terlalu lama menurut gue. Terlalu panjang, dan ya gimana ya, nggak semua anime bisa mencapai kualitas yang sama di 45 menit gitu kan. Gue ngerasa 20 menit itu, 22 menit ya sekarang ya, 22 menit itu 22, 23. 23, iya. 20 menitan itu kan, nge-restrict ya. Justru kalau kata gue, restriction itu ngasih Kreativitas. kreativitas gitu, kayak gimana cara mereka bisa nyampein sesuatu dalam waktu 23 menit. Tapi memang, ya gue kadang-kadang berharap ada beberapa anime yang dapat, persetujuan biar mereka bisa punya menit episode yang lebih luas di tiap episodenya. Jadi kayak ya tadi kayak, di episode 2 mungkin 45 menit gitu. Karena gimana ya, kadang kan kita juga sering tuh ngelihat anime-anime yang episode satunya ternyata 40 menit gitu kan. Emang udah ada? It can be done. Yang episode Ada. 1 yang 40 menit? Ada Oh, ada? beberapa. Episode Ada. satunya doang gitu. Tapi ya nggak tahu apakah Satu. mereka mau take risk dengan kayak gitu apa enggak. Karena kan jumlah episode yang lebih banyak berarti waktu kerjanya juga harus lebih Iya. banyak dan ya itu efeknya Mhm. kemana-mana gitu. Ada chain reaction. Apakah kualitasnya ke depan akan menurun gitu segala macam itu juga perlu dipikirin dan gua rasa 20 menit saat ini adalah zona amannya gitu. Karena kadang-kadang Zona. kualitasnya masih bisa Mhm. kejaga segala macam gitu. Ya kejaganya kutip ya kayak ya kadang lo bisa aja ngelihat animasi yang botch di beberapa episode tapi ya that's not the Mhm. point gitu kayak 20 menit itu untuk saat ini ya make it or break it gitu kayak ya udah. Kalau lebih dari itu gua rasa justru untuk setiap episode lebih dari itu ya agak-agak doubt sih gua. Lalu tidak hanya dari sisi produksi juga, dari sisi penonton, kalau kelamaan pasti mungkin kebanyakan orang akan malas. Mhm, mhm. Betul. Biar menciptakan fokusnya dalam waktu segitu. Betul. Iya, gue kepikirannya itu tentang kreativitas itu kayaknya emang buat sutradaranya sendiri itu lebih enak sih. Ketika lo tuh bebas mau masukin berapa aja, nanti ada satu episode yang cuma 30 menit, ada satu episode yang 1 jam itu. Jadinya kayak apa ya? Ya you cannot trim the fat gitu kan. Emang kalau dari kita yang nonton apa namanya menurut sutradaranya itu ini tuh penting. Padahal kalau kita yang nonton itu kadang-kadang ada beberapa bagian yang itu tuh
sebenarnya dihapus aja nggak apa-apa. Makanya #release the director's cut. Iya kalau ngomong-ngomong Oh iya, director's cut ya itu kayak siapa sih namanya, si Snyder Cut yang cut aslinya itu emang apa ya, emang jelek ya kan. Cuman ketika dijadiin Snyder Cut itu jadinya malah kepanjangan kalau menurut gue. Cinder. Jack Cinder. 4 jam Iya 4 coy, jam. 4 jam Oh, Snyder Cut. anjing. Apaan 4 jam? Menonton film apa anjing 4 Iya, jam? itu 4 jam lu tidur, cuy. Iya, gue tidur. Makanya sekarang film-film kan paling 2 jam. Ini hot takes nih, nggak tahu nih hot Hmm. takes apa enggak. Snyder Cut itu cuman bagus karena lu udah pernah ngelihat Iya, Whedon Cut. bener banget, That's it. bener banget. Itu bener banget. Kalau Whedon Cut nggak ada, Snyder Cut tetap sampah Snyder Cut anjing. itu pacing-nya berantakan banget kalau lu nonton Whedon Cut. Dan menurut gue harusnya emang rencana awalnya buat motong itu jadi beberapa episode jadi mini series itu malah harusnya tepat. Ketika digabung semua itu berasanya drown out banget. Pokoknya tiap episode tuh kayak lu ada yang nonton Snyder Cut nggak di sini? Siapa aja? Lu nonton kan? Lu pas awal-awal kan Saya enggak. nonton kan apa namanya yang acara ngelempar panah itu kan kayaknya drown out banget, ya kan? Iya, betul. Ya lu mau nginfoin si Wonder Woman aja itu dia butuh harus ada kumpul-kumpul dulu, terus buka kotaknya dulu, ngambil panahnya ditembakin, dibakar dulu, terus baru ditembakin. Gila, 40 menit dihabisin cuman buat scene yang nggak berguna gitu. Ketika seorang sutradara kalau misalnya nggak dikasih kebebasan emang jadinya apa namanya korporat banget. Cuman ketika terlalu bebas ya jadinya kayak gitu benar-benar pure kreatif. Kayak Nomura nanti jadi hasilnya. Mau suka-suka dia mau bikin apa. Nolan. Nolan juga gitu kan. Tenet. I'm a protagonist. Ya itu ya bener sih katanya si Himyar, karena kan Himyar kan juga kebetulan memang masuk ke dunia industri kreatif juga kan. Gue ngerasa Iya. apa ya, batasan-batasan itu penting buat sebuah creator gitu. Soalnya lu bisa fokus di situ. Gue Betul. Jatuhnya kalau enggak ya kayak Nomura sekarang, lu punya franchise A, B, C, semuanya dibikin terlalu kompleks sampai lu sendiri nggak tahu cara nyelesainnya yang bagus gimana. Nomura. Aduh. I hate chaos, Pick. Chaos kill my cat, Pick. I fucking hate him. Iya, dan kalau lu lihat Final Fantasy 7 Remake itu kan sebenarnya hal yang gampang ya. Lu tinggal Final Fantasy, lu ambil, lu adaptasi di lebih baru, lu kasih new pen of code, kelar. Tapi kalau sama Nomura, lu ubah jadi timeline-nya jadi 3, itu Sephiroth-nya dari masa depan for something gitu kan. Itu kan kayak nggak berguna banget. Iya, itu di mundur. Ya, jadi kan dulu bilangnya, kalau nggak salah pernah dibilang, kalian nggak perlu main Final Fantasy yang lama buat mengerti Final Fantasy yang remake ya. Iya. Tapi ternyata itu ada hubungannya kan akhir di Ternyata cuman ternyata ada hubungannya. Nah, ini tadi ada si siapa Mochi ngomong nih, Lord of the Ring bukannya panjang juga. Di sini yang nonton Lord of the Ring siapa? Gue nonton sampai ngantuk juga sih. Dan menurut gue setuju. Emang terlalu panjang Lord of the Ring. Betul. Gimana ya? Bedanya adalah di Lord of the Ring itu semuanya structured gitu loh, structured banget. Meskipun panjang, tapi semuanya structured. Jadi gimana ya, kayak panjang tapi nggak sampai Snyder Cut panjang gitu loh. 9 jam kan nggak salah. Jadi lebih rapi maksudnya. Iya jauh lebih rapi. Semuanya tuh structured kayak terus apa namanya, karakteristiknya juga ada gitu. Ya apa ya, kayak beneran kayak epic gitu loh, bukan film, it's an epic, it's a goddamn epic gitu loh. Apa ya, sementara kayak Snyder Cut itu
di Snyder Cut itu ada adegan yang harusnya bisa dipotong jadi kayak misalnya cuma beberapa detik tapi dia panjangin gara-gara buat nunjukin bahwa A B C D-nya itu semuanya diliatin gimana dari A sampai E gitu. Sementara kalau Lord of the Ring ya memang ceritanya sepanjang itu gitu. Nggak dipanjang-panjangin, bukan nambah-nambahin sequence biar kelihatan panjang dan epic gitu. Bit ya. Dan nggak 4:3 ya. Oh. Iya. Gue bingung kenapa dibikin 4:3. Mau ngikutin IMAX kon. Creative vision, man. Balik Showa. Anjir. Tapi Hmm. pengalaman gue, sorry ya Pik, tapi pengalaman gue nonton Lord of the Ring itu, apa sih namanya, pengalaman gue nonton Lord of the Ring itu, gue tuh kayak gimana ya? Gue malah nggak ngerasain epicnya, mungkin karena gue waktu itu sudah biasa nonton fantasi anime yang lebih grand, jadi kayak nonton Lord of the Ring itu, oh ya udah kayak gini, jadi berasa kurang aja sih, itu personal gue aja sih. Gue nggak ngerasain epicnya sebenarnya, Anas. Mungkin take lu tuh sama kayak kenapa buat gue Mushoku Tensei itu biasa aja. Iya. Karena lu udah ngalamin cerita-cerita lain yang menurut lu lebih oke gitu. Iya. Sure, mungkin gimana ya, kayak Tolkien itu punya peran banyak buat buat cerita-cerita fantasi setelahnya gitu kan. Iya. Dan cerita-cerita fantasi setelahnya itu punya twist yang beda, punya cara penceritaan yang beda, dan ya Tolkien bisa jadi bahkan udah nggak relevan buat anak-anak sekarang gitu yang itu benar kayaknya, itu benar. yang apa namanya, konsumsi fantasinya udah jauh lebih baik gitu. Iya. Bukan lebih baik, lebih beragam gitu kan. Dan Ketika ketika lu nonton Tolkien, ya jadinya biasa aja gitu karena lu udah pernah ngalamin yang lain gitu. ketika gue sudah ngelihat fantasi yang dimana orang-orang beli apa namanya, bisa beli kantor pakai jualan burger kayak di Log Horizon, gue ngeliat Tolkien yang ceritanya cuman jalan-jalan doang, terus habis itu rumah elf itu sudah kayak ya apa ya, bukan kayak itu bukan keren lagi, cuman kayak emang Hollywood tuh harusnya udah kayak gini gitu loh. Sudah enggak breaking new grounds ya, lagi. kalau menurut gua lu juga harus take in konteks kapan film itu dibuat. Iya. Ketika mereka bikin apa namanya The Hobbit pakai formula yang sama ya it doesn't work gitu, karena udah telat. Mungkin karena gue nonton Tolkien itu tahun setelah gue nonton anime dan lain-lain ya. Jadi emang sudah Betul, bisa jadi. Ya sama kayak gue, orang-orang baca Mushoku Tensei pas pertama rilis dibanding gue baca Mushoku Tensei sekarang ya beda. Buat gue Mushoku Tensei adalah produk masa yang sudah lewat gitu, masa di mana isekai udah masa di mana isekai masih berusaha nancepin kakinya di genre yang banyak banget. Sementara sekarang kita udah dapat isekai yang full komedi kayak Eminence in the Shadow, terus isekai yang lebih slow life. Iya betul tuh kayak Konosuba gitu. Bentar, itu si Mochi dan Nu itu bilang Zero no Tsukaima itu termasuk awal-awal sih. Kayak awal-awal. Gua rasa waktu itu pun juga isekai belum jadi sebuah genre gitu. Iya. Maksudnya fantasi. Betul, masih jadi plot device doang kayak. Ya kayak macam Alice in Wonderland. Terus Narnia. Isekai pertama itu Alice in Wonderland. Kalau ngomongin genre kan, genre isekai kan udah ada dari dulu kan, menurut videonya Genobi. Betul. Kan? Cuman modern isekai itu baru-baru mulai meledak itu akhir-akhir ini. Betul. Kayak iya, mulai tahun-tahun di atas 2000-an, 2010 ke atas ya. Betul, sekitar 2010 ke atas. Pas Sao animenya jadi populer, di saat itu juga isekai popularitasnya isekai juga. Jadi gue bilang akhir-akhir ini tahun 2010 itu akhir-akhir ini gue udah tua banget anjir. Him, terima Him. Lu bentar lagi kepala 3 Him. No, masih lama. Iya. Angel Beats apakah isekai? Bagaimana Bapak Akun? Apakah Angel Beats isekai? Kalau ngomongin Angel Beats apakah isekai, Natanya meninggal apakah isekai? Kayak apa sih namanya sih yang akhir-akhir ini tayang itu si Kumo Desuga kan? Nah,
Pas Komodesga, gue Mhm. nonton Komodesga dengan premis yang mirip-mirip dengan Slime ya. Maksudnya selain dengan beda timeline itu, gue kayak udah pernah ngeliat itu sebelumnya. Jadi kayak itu tuh bukan hal yang baru lagi. Dan ketika Slime itu mereka punya apa sih namanya efek Kenjanya kan bener-bener niat gitu kan. Setiap kayak efek status dan lain-lain niat. Ketika lu lihat si apa namanya Komodesga yang cuman teks doang, itu jadinya super banget. Walaupun emang beda tapi mereka itu nyentuh beat yang sama gitu loh. Jadi oh ya udah ini tuh bukan suatu hal yang baru lagi. Nih, Him, gue kasih tahu Him ya. Gue saking banyaknya bacaan isekai, gue bahkan sekarang nggak tahu judulnya apa aja. Dan rata-rata Ya semuanya emang mirip. gitu kan. Rata-rata lu masuk ke isekai, lu dapat kekuatan yang lu nggak tahu cara pakainya gimana. Terus tiba-tiba lu sampai ke hutan, terus di hutan lu ketemu lu tiba-tiba denger suara cewek. Itu aja paling nggak gue udah nyeritain 4 judul. Iya Ya, bener sih isekai sih ya. bisa Iya lebih sih makanya malah bisa itu. lebih. Tuh, bisa lebih Gini anjir. ke isekai itu apa? Gini, kan awalnya lu mati, ketemu Tuhan, dikasih skill, jatuh ke hutan, ketemu suara cewek, lu nolongin, lu jalan sama cewek itu ya kan, dan Iya seterusnya. betul. Jalan ke cewek itu ke kota terus gabung Adventurous Iya, Guild. iya, Udah. Iya, guild. Udah itu udah berapa judul itu? Atau kalau enggak kalau agak deviasinya sedikit adalah lu ketemu Fenrir di hutan pertama anjing. Ya. Itu kayak anjing men apa-apaan. Kayak Slime sih ya. Slime kan juga ketemu fan nih teman-teman. Makanya susah banget buat lu nyiptain sebuah isekai yang bisa leave good enough impression ya saat ini. Kayak ya kalau ngomongin isekai ya isekai favorit gue tetap isekai Omotenashi Gohan karena memang itu selain slow life juga memang fokusnya di karakter development. Isekai, lu nggak kebayang lu nonton sebuah isekai sampah, lu tahu itu sampah, tapi lu tonton terus sampai tamat. Isekai smartphone. Anjing betul gue banget. gue nonton isekai smartphone. Adik gue nonton yang isekai smartphone. Gue cuma lihat it's trash. Gue nggak pengen nyentuh. Ceritain dong isekai smartphone itu gimana? Kok kalian bisa benar-benar ketarik banget sama isekai smartphone? Gue nggak tertarik, gue cuma nonton anjing sampah tapi sampai selesai. Iya sampai selesai. Itu artinya tertarik, artinya kalian tertarik lah. Enggak, Him, itu cuma kebetulan ada yang ditonton doang. Gini Him, itu kayak ada black magic gitu Him. Aneh gitu. Kayak tiap episode nyampain ini jelek, ini ampas, kok gini sih ceritanya, kok gini, kok karakternya kayak wes lu development karakter juga jelek, cerita jelek, ini sengkanya ampas, animasinya ampas, tapi ya anehnya itu gua sama Tope bisa nonton sampai akhir. Ada tuh satu lagi tuh yang gue lupa judulnya yang dia masuk ke isekai terus dia jadi magician gitu, gue lupa. Isekai Cheat Magician. Gila judulnya sesimpel itu ya, Isekai Cheat Magician. Itu anjing sampah banget men, dan itu gue nggak tahan nonton sampai akhir. Oh, yang dua orang itu ya, cowok cewek itu kan Cheat Magician. Betul. Magician something. Yes. Itu gue nggak tahan nonton sampai akhir. Nonton itu slogging banget rasanya, kayak God damn it, this is a slog banget. Gue nonton kayak sambil skip gitu. Anjing men, jelek banget. Tapi smartphone gue bisa nonton sampai akhir. Kenapa? Apa karena isekai smartphone lu terlalu out there, jadi lu pengen nonton atau gimana? Gue butuh jawaban. Kenapa kalian suka yang sampah? Apa itu it's so bad it's good atau gimana? Gak tahu. It's iya, aneh aja. Kok bisa gitu? Yang nonton juga heran. Kok bisa nonton sampai akhir? Kalau ada yang bilang guilty pleasure, I don't feel any pleasure. It's just guilt. Iya, guilt. Jadi gimana ya? Entah, gua gak bisa bilang penasaran ceritanya juga enggak, soalnya cuma terus mau apa? Itu tadi guilty pleasure-nya kagak ada. Lalu gimana? Bagus kan juga aneh aja gitu, kok kenapa bisa sampai akhir gitu loh. Heran juga.
Kalau dibilang it's so bad, it's good, enggak, it's so bad, Iya, udah titik. bad malah sangat good-nya nggak ada. Soalnya kalau kalian bandingkan misalnya sama si apa sih Anosama itu ininya apa? Animenya apa namanya judulnya? Gue sampai lupa sama judulnya. Ano, Anjir, ya, Anos tuh apa ya judulnya? Iya, Anosama lah ya. lupa gue. Anosama kan emang ceritanya kan sampah banget. Lu lihat karakternya sampah, kakiku banget. Cuman lu lihat Anosnya doing wild shit, it's that make it good kan. Jadinya Iya, kalau betul, Anosama betul. itu terlalu out it's there lah. Iya. so bad, it's so Iya. good. Kalau itu masih hitungannya gitu, ada gimana ya? Lu ya suka-suka lu karena karakternya suka-suka Iya, gitu, iya, jadi iya. ada nilai plusnya. Kalau lu bandingin sama Isekai Smart pun kagak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kayak karakter utamanya bodoh. Dance bodoh, cuman ya kebetulan aja punya HP anjing. Dia reinkarnasi, minta ke Tuhan, tolong bawa pengen bawa HP, udah. HP loh. Of all things yang bisa lu bawa. Gila men. Heran gue. Apa ya, kayak anjing isekai is stupid, tapi ya kadang-kadang lu bisa nemuin gold banget di dalamnya, kayak yang bakal tayang musim depan ya. Musim depan Oktober. Coba gue lihat. Sayate no Paladin. Oh, Sayate. Sayate no Paladin berhenti jadi isekai sejak episode 1-nya selesai. Sejak chapter 1-nya selesai, Sayate no Paladin berhenti jadi cerita isekai dan jadi full blown high fantasy. Dan I fucking love it. Iya, itu artinya kan emang premisnya bagus berarti. Iya. Dan gue gimana ya, kayak gue ngerasa isekai itu memang harusnya seperti itu gitu. Memang isekai nggak pantas jadi genre, tapi lebih pantas jadi plot device kayak dulu gitu. Kayak isekai Omotenashi Gohan lagi yang gue anjing. Lu udah 2 kali suka banget mention sama itu, itu judul. Gue suka banget sama itu judul gitu, kayak anjing ini ceritanya adalah ya lu kakak sama adik dibawa ke isekai kan. Terus adik lu dipilih jadi saint. Kalau di cerita lain fokusnya akan ada di saint-nya kan gitu. Tapi ini enggak. Ini fokusnya ada di lu sebagai kakaknya gitu. Si kakaknya ini gimana dia yang enggak kepilih ngadapin hidup di dunia lain gitu. Gimana dia sebagai support system si adiknya ini benar. berusaha buat ngasih support yang terbaik dengan cara ya dia kebetulan bisa masak gitu. Dan kebetulan juga mereka cuma tinggal berdua, orang tuanya udah meninggal gitu kan. Dan selama perjalanan ceritanya itu ya mereka bikin koneksi dengan orang-orang lain, kayak rajanya datang ke rumah gara-gara dia dengar si orang-orang isekai ini masakannya enak gitu. Terus mereka ngobrol-ngobrol, terus si kakaknya ketemu Fairy segala macem, terus sampai terjebak di dunia masa lalu pas orang tuanya masih hidup yang kayak gitu. Jadi apa ya, kayak gua rasa isekai itu harusnya bisa ngasih perasaan kayak gitu loh, bahwa ini dunia lain, gua nggak nyaman di dunia ini karena ini bukan tempat gua tinggal gitu. Nggak usah jauh-jauh isekai deh. Lu lu merantau aja. Iya. Lu merantau pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri gitu kan. Kayak gini deh, Him, lu kan gue denger lu pernah lu dulu kecilnya pindah-pindah kan. Itu perasaan lu gimana tuh pas lu pindah-pindah? Ya ini sih, apa sih namanya, benar-benar harus nyari teman-teman baru, harus nyari suasana baru, dan itu tuh sebenarnya cukup sulit buat gue. Sampai sekitar SMA-an gue baru bisa mulai adaptasi. Waktu SD SMP tuh masih susah banget soalnya. Kenapa tuh susah? Gimana ya, kalau lu beneran nggak tahu siapa-siapa itu kayak apa ya, unknown sih ya. Lu harus beneran lompat buat bikin koneksi itu. Dan itu tuh menurut gue personal sendiri susah sih sebenarnya sih. Nah itu maksud gue, isekai itu harusnya bisa nge-address hal kayak gitu. Kayak berapa banyak sih karakter isekai yang lu rasain mereka pindah ke isekai terus mereka ngerasa kayak anjing gue nggak bisa di sini. Gue nggak bisa harus settle down ulang dari yang hidup gue yang dulu gitu. Hidup nggak bisa mulai dari nol gitu, susah. Ini agak spoiler sih buat yang baca Mushoku Tensei. Ada karakter kayak gini di Mushoku Tensei tapi bukan karakter utamanya.
Iya. Oh ya, Gue gua belum tahu tahu tahu. karena gue anime only soalnya. Iya, nanti Ini tunggu aja aja ya. mungkin. Tapi Kalau yang tapi anime karakter only. utamanya sendiri kan emang awal-awalnya kan nggak cocok sama dunianya kan. Ketika dia mau keluar rumah aja nggak Enggak, berani kan. untungnya nilai plusnya karakter utama adalah dia mulai dari nol termasuk dia dari bayi. Itu nilai plusnya dari karakter utama. Tapi nanti ada lain yang enggak gitu. Nah, itu ada yang nyebut tuh bookworm. Ya, gue setuju. Ascension of the Bookworm itu isekai yang cukup aneh. Kayak butuh waktu cukup lama sampai si karakter utamanya bisa settle down di dunia yang Iya, baru iya. gitu kan. Hmm. Sialnya lagi dia reinkarnasi di tubuh yang sakit-sakitan. Sedih banget. Ya, makin susah lagi itu. Makin susah. Udah sakit-sakitan, nggak punya privilege, miskin. itu Lengkap lengkap. banget ya. Lengkap itu susahnya. Lengkap banget itu. Nggak punya Itu isekai penderitaan tuh. skillnya benar-benar skill yang dia bawa dari dunianya sendiri. Iya. Iya, cuma pengetahuan. Itu pun dia lupa-lupa inget. Iya. Itu emang kayak lebih realistis sih kalau lupa-lupa ingat nggak Iya, ingat. benar. Karena kalau isekai apa namanya yang escapism gitu, emang lu awalnya ansos di dunia nyata, lu masuk isekai tahu-tahu lu dapat cewek kanan kiri gitu kan. Kadang-kadang gitu. Nah, itu agak aneh sih. Ansos di dunia tapi bisa lancar di isekai. Bener Itu ya itu sih mimpi basah orang-orang. Iya. Wow. Bentar, itu tadi ada yang tanya ya, dot hack itu isekai apa science fiction? Waduh. Kalau standar sekarang. Isekai kali ya? Kalau gua ya, buat gua isekai itu gampangnya adalah ketika lu masuk ke dunia yang bukan dunia lu dan terjebak di sana, ya itu isekai. Buat gua pribadi. Jadi kalau lu masuk ke dunia game, ke dunia apa dan lu terkunci di sana, nggak bisa keluar, itu ya isekai gitu. Tapi kalau bisa bolak-balik ya nggak, itu apa masih bisa dibilang? Nggak tahu ya, agak bingung sih. Kayak kalau kayak lu Narnia nih, Narnia kan lu bisa bolak-balik. Narnia, Inuyasha juga bisa bolak-balik. Inuyasha juga bisa bolak-balik gitu. Gua cuma heran Inuyasha itu apa hitungannya isekai, karena itu beda waktu, bukan beda dunia. Nah, ini bingung cukup kan? unik. Soalnya di Rusia itu punya fiksi namanya Popadansi. Nah, di Popadansi ini biasanya mostly lu pilihnya itu orang ini jatuhnya ke dunia lain gitu. Dunia lain tapi dunia yang sama tapi di waktu yang berbeda. Jadi kayak beda timeline tapi dia jalan mundur gitu. Nah, itu dihitung isekai apa enggak? Gue nggak tahu ya. Harus mungkin ada jelasnya nanti di channel Gini. Ya, mungkin ada. Harusnya sih technically itu kan kalau misalnya isekai disimpelkan jadi lu pindah dunia yang lu nggak familiar dengan hal itu hitungannya bisa masuk isekai sih ya, karena dunia lain kan. Mungkin karena isekai itu kan harus fantasi biasanya. Antara fantasi atau sci-fi. Harusnya sih bisa masuk isekai. Ya karena lu ya karena lu orang zaman sekarang, lu tahu-tahu dilempar ke misalnya Dark Age itu kan sudah beda banget kan. Ya hidupnya kayak Bookworm itu misalnya magicnya dihilangin, dia cuman sakit-sakitan doang karena sakit-sakitan doang, itu hitungannya sebenarnya sudah masuk isekai. Cuman kan dikasih bumbu magic kan biar ada konflik di situnya kan. Betul. Ya balik lagi sih konsep isekai itu menurut gue cukup luas ya. Kayak orang bisa teriak Sao bukan isekai, tapi menurut gue itu isekai anjing, karena lu cuman badan lu ada di tempat lain gitu. Yang masuk tuh cuman consciousness lu gitu. Ya udah, buat lu itu dunia lain. Sesimpel itu buat gue mah. Atau misalnya mau ngambil contoh yang lebih besar lagi, si Maple. Apakah cerita Maple itu isekai? Enggak, karena itu dia sadar bahwa itu game. Dia main. Itu kan? game. Bofuri itu sadar dia main game dan itu bolak-balik sih. Nggak terkunci. Iya.
Hmm. Kalau karakter yang hidup di dunia pedang dan sihir lalu masuk dunia nyata atau dunia biasa itu masuk cerita isekai ya masuk. Masuk reverse tinggal Ya, Iya, reverse. reverse isekai. Hataraku mau sama. Iya, antara aku mau sama betul. Season 2 sudah confirm akhirnya sudah bukan meme Iya lagi. aja Taraku. Tapi masalahnya apakah endingnya akan jadi kebakaran kayak no? Ah. Kalau tidak anime original ending kita ngamuk. Ini nanti balik lagi nih zaman Oreimo zaman dulu apa namanya atau zaman Nisekoi tim Chiho versus tim Emilia. Jadi gua kepikiran orang-orang sekarang yang udah kemakan berbagai macam isekai, lihat fantasi sedikit itu pasti nyebutnya Iya, isekai. Jadi stereotip. stereotip. Iya benar. Iya betul jadi Udah stereotip. lihat mereka Iya. fantasi, mereka punya mekanik game JRPG biasanya kan itu artinya isekai padahal belum tentu. Betul, harus itu tadi juga si Nyasu udah sempat bilang kan di atas tuh karakteristik tergede kisah isekai adalah dunia kita ke dunia lain gitu. Itu paling simpel sih. Ada karakter dari dunia yang kita tahu pindah ke dunia lain ya itu isekai. Sesimpel itu. Ini harusnya kalau isekai itu mau, tapi mungkin tidak ada kali ya. Kalau isekai itu mau berkembang lagi, mereka harus mulai ngasih jarak dari apa namanya, mulai menghindar dari tema fantasinya karena tema fantasinya itu udah oversaturated banget. Betul. Nah, Kalau misalnya Gun Gale Online itu beneran konsepnya Gun Gale Online itu diambil jadi beneran isekai doang, kan kalau Gun Gale Online bisa bolak-balik kan ya. Misalnya itu jadi isekai itu sebenarnya bisa Ya, flash game banget. namanya game. itu kan kok gue ada tuh baca manga kayak gitu tuh dia terjebak di game tapi gamenya apa pesawat luar angkasa Ya, post gitu. apokalips, Jadi- luar angkasa. Jadi kayak Star Wars tapi Star Wars buat Iya. isekai. Jadi lebih kayak modern. Betul. gitu dunianya. Jadi jangan di dunia Swords and Magic Iya, terus. benar. Gitu. Jadi bukan medieval doang. Betul. Cuman ya memang itu yang paling gampang karena banyak yang kenal fantasi dari Tolkien ya mereka Iya, make Tolkien sebagai basisnya. cetak Ya, birunya. dan menurut gue kayaknya sudah kenyang dengan Tolkien sih. Butuh fantasi yang lebih baru. Makanya ketika gue nonton Danmachi, itu kan fantasi juga hitungannya kan. Gue ngeliatnya itu Iya. walaupun emang Itu ada pure. beberapa yang creature yang sama, atau ada enggak sih? Mintor itu bukan dari Tolkien kan? Gue tapi bingung makanya. Bukan. Antara Tolkien sama ini tuh sering kecampur-campur. Makanya ketika gue ngeliat Danmachi itu, gue kayak ngerasa itu karena gue sudah terlalu biasa dengan fantasi yang Sword and Magic, gue ngeliat itu kayak hal yang aneh gitu. Padahal seharusnya enggak. Dan Machi bagus kan? Iya, emang bagus. Ya. Apa ya? Gue ngerasa orang-orang tuh terlalu handwave dan Machi cuman gara-gara awalnya mereka ngejual Hestia kan. Iya, Padahal gue rasa nggak tahu sih karena gue juga termasuk orang yang besar sama Greek myth gitu kan. Ya gue suka banget gitu cerita yang apa namanya yang memang bikin apa ngambil banyak konsep banget dari Greek myth gitu kan kayak Hercules segala macem itu gue suka banget makanya anjing dan Machi bagus banget bangsat anjing. Tonton Machi ya. Ada 4 season sekarang. 4 season, 1 spin-off. Gue ya. Iya betul. Spin-off-nya juga Iya, bagus. makanya. Ini masih lanjut isekai ini. Ini kalau dilanjutin bisa panjang sih kayak apa namanya. Tapi nanti kita serahkan ke Genubi aja deh untuk menjelaskan. Nah, kita serahkan ke Genubi. Kita serahkan Genubi. Dia yang sudah research itu kan. Kita kan cuma nonton 1-2 anime isekai gitu. Iya, kita cuma nonton untuk menikmati, bukan untuk mempelajari atau research. Sialan. Gue nonton Isekai Cheat Magician anjir demi bikin itu tai gila pusing banget gue. Apakah Final Fantasy 7 Remake isekai?
Nggak ada sih time travel ya. Anjir. Gue Oh bingung enggak, ada udah. yang isekai lagi, Kingdom Hearts. Bodoh Nah, amat. itu. Oh bener tidak, tapi enggak terlihat sih ya. Eh, Bodoh. mhm. Kiblet. Kemarin bukannya kita mau bicarain tentang pengalaman gitu ya. Kita ini malah temanya malah ke distract banget ini. Iya, distract Itu jauh. itu hasil submitnya ada yang bisa dibaca nggak nih, Pik? Sabar, gue juga baru lihat, gue baru agak lowong juga. Aduh, sibuk banget, Ya itu bisa lain kalau misal masih belum ada waktu. Responsnya sementara ada 17. Nih lo Lumayan. mau baca sekarang apa mau nunggu kasih seminggu lagi? Mending kan seminggu lagi aja kali ya. Mungkin seminggu lagi. Kasih seminggu lagi, Jadi oke. nanti minggu depan kita bisa baca surat-surat yang masuk ke kopi udara fax machine. Ya, kita masih pakai fax machine kan. Kita bisa Kita niru iya Jepang dong, gitu ya. iya dong. Pakai fax Demi ya. dapat sponsor Jepang gitu. Cara masukin suratnya nanti kita pin aja kali ya Google link-nya. Udah gua di-pin. pin kayaknya. Udah Iya, dipin kok, itu udah udah dipin. pin. Udah gua pin. Di potensi tema. Di Oke, guys, channel. hari ini episode isekai itu katanya. Iya. Itu episode 1. Ya, terserah Itu sih. Apa kan bebas. Strangers of Paradise itu kayaknya isekai sini. Kayaknya isekai gitu. Anjir. Udah soalnya pakai kaos ya? Iya, pakai kaos kan. Iya. Itu yang lainnya pakai kayak Final Bentar, Fantasy 4 ini lu- pakai kaos doang gitu. Itu kan lihat dari kaos terus lu lihat sepatunya deh. Lu lihat sepatunya. Sepatunya itu apa namanya? Sepatu olahraga, sepatu apa nyebutnya? Itu biar bisa itu nanti biar bisa collab sama Jordan. Iya, oh ya sneaker. Kok iya. gua sampai lupa. Iya, itu biar bisa collab sama Jordan doang. Jordan gitu. is ready to kill chaos using chaos. Melawan chaos pakai kaos sepatu sneaker. Iya, bener. Sampah, astaga. Ya. Nanti buat formnya kita up Iya. lagi di mana namanya di umum ya, nanti sekalian buat tag everyone deh yang. Ya, kalau itu nggak apa-apa lah everyone. Gue belum lihat nih anime-anime season depan itu ada apa aja. Anime season depan mulai tuh musim kapan? apa sih? Juli. Ini sudah Juli. Ya. nanti Sekarang udah mulai. Habis mulai penghujung kelar yang udah tamat kan Dynasty. Udah kelar Back Arrow. Udah yang lainnya sisa satu episode. nanti gampang lah kita bikin episode yang apa sih namanya? Bahas anime baru dan Iya. Mungkin langsung episode depan bisa. Lalu untuk yang itu baca-baca dari form tadi mungkin dipilihin tiap episode mungkin baca berapa bisa, doang bisa, gitu. bisa gitu kan. baca doang sama siapa tahu ada yang mau gabung ke audiensnya juga nggak apa-apa sih. Kan kalau misalnya daripada kita nyeritain, orang asli nyeritain kan bisa ini banget. Nanti apa dihubungin dulu aja kali ya? Iya. Ya, dihubungin dulu kita misal filter dulu yang pengen cerita. Kan beberapa kan kalau nggak salah ada pilihannya yang mau cerita sendiri atau yang enggak gitu kan. Betul. Oh bentar, itu Nyasu bilang seasonal anime impression. Udah tadi Dynasty Zenon doang. Anjir. Awal-awal tadi udah. Iya, soalnya yang lain banyak yang mengecewakan anjir, yang gue tonton sedih. Gue nggak tahu gimana kalian, tapi gue yang puas untuk season ini yaitu tadi Dynasty Zenon puas, Back Arrow, Vivi kemungkinan puas kurang 1 episode, Higehiro juga 1 episode lagi. Higehiro 1 episode ya? Iya, tapi gue udah nonton udah sampai tamat sih kalau gue. Tinggal kalian ya orang dalam cuy. Gue udah selesai. Higehiro itu jadi spoiler tuh. Episode 2 itu udah selesai semua 13 episode pas tayang episode 2. Jadi udah nonton gua sudah ada naskahnya. Lalu Zombieland Saga Revenge juga kurang 1 episode. Nah itu mungkin nunggu kalian bagaimana.
86, oh udah sih 86 11 episode sekarang. Udah selesai untuk kur pertama, untuk triwulan pertama. Nanti triwulan kedua lanjut entah bulan kapan, Oktober atau tahun depan. Ya. Itu sih yang judul-judul yang gua puas untuk musim ini. Tapi Kalau gua musim ini ada Dynazenon ya. Oke, kita udah ngomongin Dynazenon dan how much I fucking love it. Terus ada Gua setuju sama topik kalau itu. terus ada Higehiro masih nunggu episode terakhir ya. Ya. Bentar, lu udah nonton episode 12 yang Senin lalu? Yang terakhirnya ditampar. Bentar. Bukan, Higehiro kurang 2 ya? Kurang 2 Higehiro. Makanya gue bilang kurang 1. Gua sorry. Gua karena gua udah jadi gua enggak tahu dunianya udah beda nih, dunia udah beda. Semua. Maaf kawan. Gua udah nonton. Iya, gua lupa kalau 12 baru tayang Senin besok. Iya. Lusa. Higehiro Senin juga ya. bagus banget eksekusinya, meskipun gua rasa agak rush, tapi gua nggak ngerasa ada bagian yang dibuang, bagian penting yang dibuang, dan itu juga bagus banget. Terus Osamake sampah anjing. Gua nggak nonton. Gua cuma tahu itu cuma jualan seiyu. Lu Ya, seiyu. masukin Matsuoka sama Nobunaga. Terus yang cewek-ceweknya juga Ines Minare, Sakura Ayane. Jualan seiyu Iya, itu mah, duet bukan seiyu jualan Katanya nyasut tuh. anime. Lebih seru nonton klip Shigure Ui daripada Osamake. Setuju gua anjing. Iya. Terus sama apa ya, Seijo no Marioku ya itu Diomedia should stop producing adaptation anime, anjir jelek banget men. Kayak apa ya, ceritanya tidak berubah banyak tapi pacingnya jadi jelek. Itu sampah anjing, fuck man. Udah sih cuman itu yang gue tonton, sama yang apa namanya, gue inget banget kayaknya Tuewi sempat rame Tuewi kan udah tayang kemarin, terus udah kan gue Tuewi The World di mana sih Tuewi? Wewi gua nggak nonton sayangnya. Iya, anime Tuewi memang niche dari sananya. Iya sih. Game DS ya soalnya. Barashiki Konosekai. Oh, udah kelar. Udah kelar ternyata. Belum. Mesti episode terakhir minggu depan. Iya, waktu itu awal-awal tayang tuh kayak di semua di Twitter gue I can see it everywhere gitu, terus Langsung lama-lama sekarang kayak gak ada yang ngomongin. nggak ada, iya sepi gitu. Udah anjir dikit banget yang gue tonton memang kemarin. Sama ya itu paling anjir ngeliatin card fight Vanguard overdress di TLFB, anjir homo banget. Oh iya, gue lihat orang-orang nge-posting itu juga. Kok homo banget gitu. Mereka tahu pasar mereka. Mereka tahu pasar mereka. Iya. Betul, mereka lihat kan kayak, aduh kok Vanguard banyak banget sih ini fans ceweknya. Udah kasihin aja mereka apa yang mereka mau gitu kan. Betul. Kalau gue nonton anime season ini nggak tahu ya, gue nonton anime season ini dikit banget anjir. Beneran cuma nonton Dynazenon, Slime. Mungkin karena apa ya? Karena kebiasaan nonton anime gue itu sudah berubah gara-gara Netflix dan macam-macam. Gue kalau nonton satu episode 1 minggu itu sudah susah sebenarnya. Jadi mending gue nonton di akhir season ketika semuanya udah kelar. Soalnya kayak gimana ya, kayak lu kalau apalagi sekarang ya, lu nonton Dynazenon, gue nonton Dynazenon itu episode awal-awal itu kan mingguan, 1, 2, 3 itu gue susah dapet konteksnya. Nah ketika gue break, terus habis itu pas episode 11 tayang, gue langsung nonton satu hari itu langsung episode 1 sampai 10, terus lanjut malamnya 11, dan itu tuh baru kelihatan konteksnya Dynazenon di situ. Jadi menurut gue ngerasa kalau cara nonton anime mingguan tuh sudah hendak bekerja lagi sama gue. Ya mungkin untuk sebagian orang mingguan itu mungkin lu boomer. Mungkin kali ya, mungkin. Paling gimana ya kalau mungkin iya itu kayak ada jedanya, jadi kayak hype-nya tuh
Enggak, malah kan? kebalik Kon. Kalau Cek. misalnya Enggak. mingguan itu tuh hype-nya jalan terus. Iya, kalau lu Oh, lihat tapi kayak Kalau lu lihat trennya memang kan waktu itu kan sempat ada yang ngomongin juga Hmm. itu masalah tren di Netflix benar-benar soal apa? Stranger ya, Things sama apa ya? Gue lupa. Jadi kayak ketika mereka WandaVision. rilis semuanya, obrolan di sosial media itu cuma tahan beberapa minggu. Tapi Benar, ketika benar. lu rilis per minggu, itu ada tiap minggu tuh akan selalu konstan Iya. gitu Iya, omongan di sosial media. naik Dan itu terus ya. ya, iya betul. Dan itu menurut gue memang sesuatu yang perlu dipertimbangkan juga. Apakah lu mau show lu cuman bertahan selama 3 minggu dan ada kemungkinan punya audiens yang Mhm. loyal, atau lu mau biarin itu tahan selama 3 bulan gitu. Mhm. Itu gambling yang cukup besar sih menurut Iya. gue. Soalnya kayak misalnya bukan film, TV series ya. TV series WandaVision, gue kan ngikutinnya mingguan kan. Gue ngikutinnya mingguan, ketika sudah episode akhirnya gue malah kecewa karena WandaVision tuh menurut gue itu nggak cocok, bukan sesuatu yang weekly material, bukan sesuatu yang binge material. Itu tuh kayak kok gue ngomong muter-muter. Bukan sesuatu yang weekly material. Ketika lo nonton semuanya, itu tuh kayak WandaVision tuh kayak cetek banget. Itu tuh bisa weekly, itu bisa bekerja weekly karena tiap di akhirnya itu pasti ada yang hook buat episode selanjutnya. Jadi ketika nonton binge semua ya, oh ternyata WandaVision cuma gini doang, nggak buat gue sih ya. Gua belum nonton itu. Ya, gue ngerasa that's basically every TV show anjir, kayak lu Iya. lu udah berusaha buat invest time Iya. tapi ternyata ujung-ujungnya ya udah gitu doang gitu. Bentar, kalau gua sih emang lebih suka mingguan juga sih, soalnya gimana ya, ada jedanya gitu dan nggak ngabisin waktu banyak buat binge satu seri gitu. Jadi malah ngabisin waktu sih. Jadi mending mingguan. Selain alasannya tadi yang jaga hype, jadi hemat waktu juga. Lalu ya bikin penasaran juga. Oh iya, satu lagi yang bikin ada salah satu faktor. Biasanya kalau rame itu takutnya kena spoiler orang kalau misal nggak suka spoiler kan. Iya. Apalagi kalau anime itu nunggunya lama ya. Apalagi tadi? Sampai Iya. berapa bulan baru rilis 12 episode-nya. Kalau lo lebih suka mingguan atau binge watching? It differs, kayak case by case anjir buat gue, beneran case by case. Kayak gue sekarang lagi nonton Breaking Bad, gue karena nggak nonton dari awal ya, gue ngerasa it's a good show to binge gitu. Tapi di sisi lain kayak ada beberapa episode yang memang bagus banget buat lo tonton mingguan dulu gitu. Apalagi kalau lo ngikut pas lagi hype-nya tinggi gitu, kayak GOT kemarin gue ngikutin weekly kan. Itu ngikutin diskusinya weekly itu gue suka gitu. Nah kalau dijadiin binge ya gue nggak tahu, it's going to be bad buat gue ya, karena diskusinya akan cuman tahan sebentar gitu sih. Kalau gue memang dari segi diskusinya kan memang yang gue cari kan, kayak gue bisa hype harian gitu, gue bisa kan. Kalau misalnya gue kayak Daina Zenon kemarin aja, gue tiap minggu pasti hype-nya sendiri gitu kan. Sementara kalau gue tonton binge pasti ya gue hype-nya cuma sejam, habis itu udah hilang hype-nya gitu. Gue hype-nya cuma beberapa minggu terakhir sini sih, karena mungkin udah tahu bakal dapat ending dalam beberapa minggu. Iya, build up-nya udah jadi. Benar. Build up-nya udah jadi. Nah kan kalau lu binge itu kan hype lu ya udah cuma hari itu doang gitu, kelar gitu besok ya. Jadi lu nggak ada expectation buat minggu depan kira-kira bakal jadi apa nih ya. Ya kadang expectation betrays obviously. Tapi nggak selalu betrays, tapi kalau misalnya emang good show kan jadinya memuaskan kalau sesuai ekspektasi atau betul. Kayak ini nih yang wayang apa judulnya? Thunderbolt Fantasy. Thunderbolt Fantasy. Thunderbolt ini gue nunggu itu
Gue nunggu sampai kelar Iya, baru gua- mau iya. gue binge. Oh, lu nge-binge. Heeh, Gua mingguan nge-binge. anjir. Keren Mungkin karena Thunderbolt Soalnya kan Fantasy itu juga ini kali ya, apa namanya, diskusi mingguannya itu nggak serame ya, betul. Ya, Sepi sepi banget. banget jir di tempat gua. Gua yang nonton. Lu nggak tahu nih, kan PP gua, avatar gua Shang Wuhan. gue nggak nonton. Gue jadi inget yang baru gua tonton kemarin, Castlevania di Netflix. Nah, gimana Gun? menurut lo kan Castlevania di Netflix Gun? Itu gua nonton 12 episode. Jadi season 1 sama 2 kan total. Iya. Aduh keren. Gua nge-binge. Jadi gimana ya? Gue suka banget itu lagi-lagi interaksi antar karakter. Jadi dialognya itu mulus banget. Iya. Enak banget dialognya gitu. Dan apa ya? Mereka bisa memanusiakan Dracula tanpa bikin dia jadi orang baru. Benar. Iya, tanpa bikin dialog. Jadi gimana gitu. Jadi menurut gua itu gimana mereka nulis dialognya. Iya. Apa yang diomongkan itu kelihatan dari situ. Iya, betul. Meski ya padahal kelakuannya lu lautin dia mau bunuh semua manusia kan ya. Tapi kalau dari kata-katanya, dari emosi, ekspresi, kelihatan dia bagaimana. Dan itu kontras banget sama lu main Castlevania kan. Kan Draculanya kan, oh I'm Dracula, I'm bad. Sementara I'm di sini bad, I'm want to Dracula- kill humans. sementara di sini Dracula itu broken banget. Dia sampai harus nanya temennya, duh ini pilihan gue ini bener gak sih? Gue ini mau bunuh semua manusia demi membalas dendam. Spoiler ya, membalas. Enggak gitu. Kayaknya enggak ngomong gitu. Jadi dia enggak ngomong pilihan gue bener, tapi pilihan gue tetap itu. Tapi gue udah capek lah. Iya. Udah gimana jalan udah gitu kalau nggak salah. Pokoknya gue udah capek. Wah, pokoknya gue bunuh manusia. Udah. Wes terserah kalian mau gimana. Pokoknya Bunuh manusia lah. karena emang udah capek, pasrah kan dia. Karena tujuan dalam hidupnya nggak ada lagi. Jadi dia dan di akhir dia bilang kan dia emang udah mati. Iya. Setelah yang pas final battle sama Alucard itu gue suka banget anjing. itu pas masuk kamar. Iya, itu ya, bagus Alucard. banget. Gila. Itu gue hampir nangis. Itu gila. Poggers kan kalau kata anak sekarang. Oh. Gila itu anjing. Keren. Itu anjir yang pas dia ngelihat sekitar terus kayak Oh my god. this is our Sadar. child. This is our child and I'm killing him. Terus kayak oh shit. Waduh. Pas sadar itu langsung Nih akun belum nonton season 3 ya. Gue kalau nonton Castlevania itu masanya gue udah nonton season 4. Terus gue harus bicarain semuanya. Gue kayak holding back this information kon. Aduh. Ayo kon, next time kon. Lu harus nonton semuanya pokoknya minggu ini kon. Sabar. Gua nonton kalau emang ada waktu dulu. Soalnya ada beberapa pekerjaan yang harus gua kerjain dulu. Kemarin mumpung ada pas luang, sekalian nunggu setoran kerjaan dari anggota gua nonton itu. Untung pas itu 12 episode 1-2 itu. Betul. Nah, kan ini kan Castlevania kan adaptasi game ya. Ya, kita tahu lah adaptasi game itu gimana gitu kan rata-rata. Kalau menurut lo sendiri, apa yang bikin Castlevania beda dari adaptasi game lainnya? Salah satunya yang udah gua sebut tadi. Jadi mereka kan bisa kan kalau game itu kan kayak standar gitu kan ya, lawan musuh jahat yang pengen ngapain gitu, yang cuma tujuannya cuma satu kan. Udah jelas ya, kayak tujuan jahatnya itu udah jelas. Kalau di sini kan ada beberapa tambahan-tambahan yang bisa dibuat oleh sutradara, penulis cerita yang bikin karakter itu lebih hidup, ceritanya juga lebih gimana nyebutnya, lebih jelas, lebih enak juga. Jadi bener-bener ada cerita yang jelas untuk disampaikan kepada penonton gitu loh. Betul. Jadi gua yang paling suka yaitu tadi interaksi antar karakternya, dialognya, mereka bikin dialog suka banget. Jadi mulus banget kan kayak antara si Trevor sama Kurt kan.
pisu-pisuan doang kan. Iya betul betul. Ini- Insert and die. Tapi kan dalam yang nyata kalau misal di kehidupan kita sendiri, kalau kita sama teman kan juga gitu Bener kadang. banget. Betul. Cok, kan Nadia, cok, kan. Betul, Tapi betul. mereka ya hubungannya Iya. baik. They have each other backs gitu kan. Iya. Betul. Kadang Kadang kan mereka bilang season 4 bagus, perbaikin kekurangan di season 3. Sabar, Sabar, Mek. sabar, Aku sabar, belum nonton sabar, mereka. sabar. Aku belum nonton. Kita juga gue sama Piku juga pengen ngomongin season 3 sama season 4, cuman betul. ya betul. aduh Season bagus 4. banget anjir. Season 4 bagus banget. Season 4. Itu kan kalau nggak salah masing-masing 10 episode ya. Iya, Oh, kalau gue nggak salah ingat. Ntar nggak tahu, gua kayaknya nggak bakal bisa kelar minggu ini. Ya, santai saja, santai saja. Dan kayak kata si akun tadi itu, menurut gue adaptasi game yang bagus itu emang harus gitu, emang harus berubah. Ketika lo adaptasi 1:1, kayak misalnya yang baru ini kan Mortal Kombat gitu kan, itu kan adaptasinya hampir mirip-mirip gitu kan. Cuman menurut gue malah aneh. Soalnya nggak semua game itu fokusnya itu di cerita. Beberapa game itu Iya, jadi itu ya fokus. kan Castlevania sendiri yang game aslinya kan cuma scroll action Ya. game kan, scroll action Iya. RPG, cuma bunuh-bunuhin doang. Jadi ceritanya nggak dikasih sepenuhnya. Iya. Jadi nggak bener-bener ada depth lore atau apapun itu kan. Tapi pas jadi adaptasi jadi anime ini bener-bener ditambahin dan itu bagus. Cuma kayak ngambil beberapa inti dari gamenya doang, kayak karakter, kayak hubungan ini Iya. itu sama apa itu namanya daerah world building dikit, lalu disempurnakan di anime gitu. Itu yang bagus Ya, itu memang. harusnya emang yang bagus kayak gitu. Jadi lu ngambilnya itu nggak cuma dari satu game doang, tapi semua elemennya gamenya dikumpulin, di breakdown, terus lu bikin sesuatu baru dari awal. Iya. Emang yang berperan juga staff-staffnya Ya, juga ya. kan, nggak asal. Iya betul. Animasinya betul. juga, ya itu emang Gua ini kayak bersyukur, untung staffnya dapat bagus gitu loh. Iya betul. Setuju. Soalnya waktu awal-awal di announce kan juga banyak yang dope. Iya. Banyak banget. Apaan sih another bad video game adaptation. Wah, ternyata bagus banget. Iya. Satu 4 season. Dan ketika Castlevania ini apa sih namanya? Misalnya lu pisahin dari gamenya itu bisa jalan sendiri, ya kan? Banget. Iya, bisa berdiri sendiri, nggak tergantung Iya. sama game Malah kan. lu kalau Betul. main Makanya gamenya kan- malah lu kangen sama karakter dari TV seriesnya. Nah, mereka yang lebih punya depth daripada Jauh Iya. lebih punya Dracula depth. di Symphony of the Night. Wah, Draculanya Castlevania Netflix jauh-jauh banget lebih bagus. Ini ada yang bilang Castlevania Netflix beda universe. Justru harusnya memang Iya. menurut gua itu intinya gitu. Iya. Sebuah adaptasi itu harusnya bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari media game. lain. Gitu. Jadi makanya gua tadi kan bilang cuma ngambil inti-intinya doang, karakter, apa kayak nama tempat atau hubungan antar karakter, cuma ngambil itu doang. Dibikin di dalam suatu Kita baru. yang bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada original gamenya. Tapi kan kadang-kadang susah Ya, gitu lah. susah. Kan banyak banget fans yang pengen semuanya sesuai sama original. apa yang pengen tahu. Ya itu sebenarnya ya susahnya di situ sih, kayak lu bisa strike the balance itu yang susah banget. Makanya ketika orang bilang film Monster Hunter itu jelek, sebenarnya film Monster Hunter itu udah cukup buat memenuhi hal itu, karena ya isekai ya hitungannya. Film Monster Hunter isekai kan hitungannya kan. Ya kan? Iya. Itu kan emang misalnya tahu-tahu lu nyeritain apa namanya orang cerita tentang hunternya sendiri dalam waktu 2 jam itu kan nggak cukup. Sementara kalau misalnya lu bawa orang lain dari luar, itu kayaknya lebih jalan. Kalau menurut gue loh ya.
buat penonton Iya. kasual, lu nggak tahu apa-apa, lu nggak tahu tentang dunianya, lu nggak tahu monsternya, jadi lu harus di kursi yang sama si MC-nya yang cewek itu. Gue lupa nama aktornya. Sonic the Movie bagus guys, nggak bisa didebat gue buat yang Apa ini itu? ya. Sonic the Movie. Apa? Oh, Sonic, Sonic. iya, Sonic the Iya, movie. Sonic. Oh, Sonic ya, Sonic Sonic bagus. Itu bagus itu. Oh, Gua iya. puas nontonnya itu. Gue tidak terima perdebatan Iya, buat yang itu. sama, gue sama. No debat kalau kata Abdel. Itu kan ngikutin template-nya juga kan, kayak nggak ngikutin gamenya, Iya, bikin sesuatu yang baru. Betul. Iya, jadi Memang bagus itu, emang itu. gimana ya, kayak gue ngerasa adaptasi itu ya memang lo harusnya bisa dekonstruksi apa namanya bagian-bagiannya gitu. Udah 1,5 jam kalau kita ngitungnya ini. Rasanya asiknya itu baru terakhir-terakhirnya sih, Kun. Itu masalah besar tuh. Nanti Castlevania ya. Ya. Ntar, sabar. Gua pengen menikmati dulu. Binge nonton itu gua juga suka pas akhirnya pas selesai ngalahin Dracula. Si Trevor kan ngasih tanahnya juga, tanah Belmont kan. Di atas adalah peninggalan bapak, terus di bawah peninggalan keluarga gua. Dan keduanya isinya sama tawan. Buat lu semua. Anjir. Duh, itu bakalnya berhubungan banget sama season 4 sih ya, tapi gue enggak bakal ngomong dulu lah. Ya, santai. Pasti gua tonton. Kecuali kalau misal nggak nonton, gua pasti minta spoiler atau apa gitu. Tapi anime buatan luar sekarang sudah hampir nyamain anime Jepang sih ya, gila. Iya. Quality. Iya, udah produksinya bagus. Justru bahkan ada beberapa yang lebih bagus ya. Kayak ini gue rasa Castlevania standarnya lebih tinggi malah. Banget Castlevania. Iya. Nah, mungkin itu juga kali ya, karena animatornya lebih sehat kali ya daripada di Jepang kali ya. Iya, bisa hitungannya gitu. Jadi banyak yang barat itu lebih sehat daripada yang Jepang, dan produksinya waktu produksinya dikasih lebih lama, lebih luas. Jadi lebih enak, mereka lebih kreativitasnya ya lebih jalan juga. Iya. 1 tahun kan, setahun sekali kan kalau nggak salah. Setahun yang gue nggak ngerti kalau sayangnya gue telat berapa mereka ngerjainnya. Nggak tahu informasi. Ini sih setahun 1 season itu setahun. Itu waktunya cukup sih. Cukup banget malahan biar polis. Kalau yang Jepang kan macam-macam, ada yang 1, 2, 3, 4 tahun perencanaan. Tapi karena mereka bikinnya nggak satu anime doang, ada banyak lah. Itu jadi kayak kejar-kejaran, butuh cepet-cepetan juga. Nerima macam-macam dulu, jadi nggak bisa langsung ambil season 2 lagi. Biasanya sih gitu. Iya, jadi harus ngerjain prioritas ini dulu. Kalau nggak salah misalnya season 2 diumumkan di akhir season 1 itu emang dari awal udah ada rencana kali ya? Iya, rencana pasti ada. Soalnya awal bikin anime itu pasti kan naskahnya dulu. Nah, itu udah dibikin lengkap segitu porsinya. Lalu untuk terus dibicarain pasti akan ada lanjutan apa enggak gitu. Itu kebanyakan gitu. Tapi ada juga yang dibikin dulu udah enggak adanya season 2 atau lanjutan. Biasanya tergantung dilihat dari keuntungan penjualan Blu-ray apa merchandise gitu. Kalau misal untung banget, dibikin lah season 2 gitu. Biasanya gitu. Ada beda-beda produsernya beda-beda juga. Itu itu yang Netflix itu lihat di Suara Tapi Teks. Gua lupa judulnya si anu itu yang He-Man. Iya, He-Man. Itu bagus banget. Itu animasinya bagus banget, gua lihat di PV-nya itu. Studinya sama Castlevania kan. Iya, sama ya. Studinya sama. Powerhouse ya. Ya emang mereka rada OP sih. Triggernya Netflix.
Trigger. Gue bingung mau jelasinnya gimana. Tapi ya sebenarnya kartun sekarang itu bagus, cuman banyak yang turn off sama stylenya aja sih. Cuman akhir-akhir ini aja mulai style apa namanya style yang lebih real tuh balik populer lagi kan kemarin kan ramenya kan rame yang Call Arts style itu kan Teen Titans Go. ya yang gitu. Aduh, Teen Titans Go. Gila, padahal Teen Titans-nya udah bagus. Ini padahal Teen Titans Go bagus, coy. Ya, terima. Gua nggak bisa nilai, gua nggak nonton. It's fun. Yang Go itu lebih kayak parodi sih ya. Gue lihat itu kayak emang Iya, memang buat ya lucu-lucuan lucu-lucuan aja, aja. fun aja. Konsepnya Hmm. lebih ke fun-nya yang diincar. I see. Ini di sini tidak ada yang nonton Steven Universe kayaknya. Iya, gua nggak nonton. Gua kadar nonton film-film barat lebih dikit daripada yang Jepang. Iya nih sama nih, terlalu Aduh, wibu wibu banget Iya. kalian. Aduh, wibu banget. kalian. parah. Ya nggak semua sama, tapi ya untuk kualitas yang sama, nggak semua bagus, nggak semua jelek. Ya Betul. bagus ada jelek. Ya, Nggak semua kayak yang tontonan Jepang itu bagus. Ya contohnya kayak tadi Isekai Smartphone itu jelek. tapi Ampas ditonton. Ditonton lah, itu aneh kan? Gue juga bingung. Ya sudahlah, udah lupakan. Abis ini ada yang mau OTW nonton Isekai Smartphone tuh. Hati-hati. Ya, silakan nonton, mampus. Itu kayak black hole banget itu. Kalian masuk terus tidak bisa keluar. Gak bisa keluar lu masuk. Tapi gue heran, bentar. Kalau nggak salah Isekai Smartphone ada di Netflix ya? Ada. Gue nonton di Netflix kok, seinget gue ya. Oh iya, gue nonton. Lu masih mending lu nonton di One Man. Aneh gak lu? Bisa kuat. Tapi dengan adanya streaming, gue nggak tahu ya, gue nggak ngikutin TV series dari zaman dulu ya. Cuman kok gue ngerasa kayak TV series zaman sekarang itu mereka konsepnya itu sudah out there banget, udah berani banget daripada TV series zaman dulu. Jadi lu kayak misalnya nonton yang sekarang kan Loki kan, ada yang ngikutin Loki nggak? Gua belum. Pokoknya intinya kan Loki ini kan banyak multiverse dan lain-lain kan. Itu kan sesuatu yang kalau di TV series zaman dulu kan jarang banget yang explore gitu kan. Jadi kayak gue makin kesini tuh kayak udah nggak bedain lagi antara TV series sama TV series Jepang, TV series anime sama TV series itu sudah kayak lain buat gue tuh selain animasi itu udah blur banget. Soalnya karena emang tema-tema yang mereka kasihin tuh sudah benar-benar nggak kayak zaman dulu. Kok zaman dulu kan kayak TV series kan banyak kan kayak body cop action atau misalnya atau prosedural ya drama gitu kan. Sementara kalau sekarang WandaVision aja udah benar-benar beda. Terus Mandalorian itu kan sudah tokusatsu hitungannya kan. Iya, betul tokusatsu itu bertopeng, terus habis itu Metal Hero sih hitungannya sih, literally. Ya, tapi itu hitung tokusatsu gak masalah kan, tokusatsu spesial. Iya, special effect kan hitungannya kan. Dan Mandalorian kan setnya kan emang special effect doang itu isinya. This is the way. Ini ada yang nonton Mandalorian gak? Lu gua gak nonton. Gua nggak terlalu ngikutin universe-nya Star Wars. Kalau menurut gue sih nonton aja sih, Kun. Itu tuh kayak mereka itu kayak lu bisa nonton Mandalorian tuh terpisah dari Star Wars. Ada 1-2 karakter dari Star Wars, cuman nanti dijelasin juga. Cuman ya gitu, kayak katanya Himyar sih, gue ngerasa juga memang sekarang bukan cuman TV series deh kalau kata gue ya. Lu film-film juga udah mulai film bisa, apapun itu ya. Film pun udah mulai karena ada ya streaming service, film udah bisa bikin konsep yang out there menurut gue ya. Benar. Apa ya, kayak
Membantu banget sih, sumpah membantu banget. Kayak kemarin tuh ada yang film baru rilis tuh meskipun jelek ya. Eee, apa sih itu film yang tentang jadi, si siapa, Tom Holland sama Oh, Daisy iya iya Ridley. itu, gue lupa namanya. Yang itulah yang Tom Holland sama Daisy Ridley ya, heeh. Iya yang, apa namanya, Chaos Chaos Walking tuh, Walking, iya iya iya, kayak benar benar benar. yang apa namanya, konsepnya, dia bisa ngelihat apa, pikiran bisa manifestasi jadi Mhm something mhm. kayak gitu. Itu sesuatu yang menurut gua, beberapa tahun lalu mungkin nggak akan menjual atau bahkan nggak akan kepikiran buat dibikin filmnya. Bener banget. Sama filmnya siapa itu, Charlie Kaufman yang terakhir This Is Where apa, I I'm Thinking of Ending Gue belum Things. nonton tuh. I'm thinking of ending things. It Wait, coba. iya, itu juga sesuatu yang gua rasa, nggak tahu sih kalau Kaufman memang dari dulu dia agak ngaco sih. Mhm. Siapa yang punya ide buat bikin, film tentang menghapus pikiran orang yang lu sayang, Mmm. menghapus ingatan tentang orang yang lu sayang di tahun itu gitu buat film bioskop. Kaufman memang Iya. ngaco. Terus apa namanya, bikin bikin film tentang, dia mau ngadaptasi Mhm. film, ya Kaufman memang ngaco, that's why I love him gitu. Terus kayak, ada juga film, apa tuh filmnya Scorsese yang terakhir? Irishman. Irishman. Irishman dengan durasi Mmm. sepanjang itu gua rasa nggak akan laku Akan di laku. bioskop gitu kan. Ya, ya memang gimana ya, kayak it's changing. Memang sutradara-sutradara macam Nolan itu menurut gua udah outdated. Mhm. Yang bilang bahwa, film gua harus ditayangin di bioskop itu Udah, udah nggak bisa. Bioskop is dying man, cinema is Cinemax. dying, movie cinema is dying, movie theater is dying. Eee, Jadi karena berpindah ya. Movie Iya, theaters pindah itu pasti. kayaknya misalnya, balik lagi kan misalnya orang sudah vaksin semua, itu bakalnya paling mereka itu nayanginnya itu either satu movie theater buat yang kayak indie-indie gitu atau apa namanya, box office blockbuster. Kok yang apa namanya, model Nolan itu menurut gue itu tuh tepatnya itu di streaming service. Karena emang sudah berubah banget. Loh, tapi kan dia udah putus sama streaming service gara-gara filmnya ditaruh di Iya. streaming service kan. Sebenarnya ini berhubungan Nggak tahu sama ya. pembicaraan kita tadi yang awal-awal sih ya, kayak si filmnya Nolan sendiri kalau lu lihat yang terakhir apa sih namanya kemarin itu Tenet ya? Heeh. Ketika Tenet. lu sudah lihat banyak film dan TV series yang punya lebih out there daripada punya Nolan dan pakai CGI yang lebih bagus, Nolan use fucking CGI Nolan, Nol kan? Nolan is a goddamn hack Makanya man, Nolan is a goddamn sesuatu hack. yang Nolan berikan yang emang zaman dulu tuh kayak apa namanya, Inception, terus habis itu baru berapa tahun yang lalu ya, Inception terus habis itu yang ke luar angkasa gitu, gue lupa namanya, Interstellar. Ya itu tuh sudah bukan suatu yang spesial lagi, udah outdated banget, kayak reverse time gitu kan, net. Lu ngomong kayak gini di FB atau Twitter lu dibilang bad Iya. text anjing. Loh emang podcast ini kan dibikin buat gue naruh bad text gue di sini kan. Tag ya. Teks dijadiin tema Biarkan pembicaraan. tag-tag buruk kalian. Ah, Tapi ya sama sih buat gua Nolan nggak memberikan sesuatu yang baru mhm, gitu kayak, ya apakah dia punya konsep yang bagus? mhm, Iya, tapi ketika konsep yang bagus itu nggak diiringi dengan sesuatu yang baik ya sama aja bohong gitu. Maksud gua dengan cerita yang baik sama aja mhm, bohong gitu. Apa ya, karena film itu nggak cuman tentang soal konsep Mhm. visual dan mhm. audio, tapi story juga main hal yang penting gitu di situ. Ya, faktornya banyak. Mhm. Betul, faktornya banyak banget. Nah ini ada yang bilang nih, Lu Arrival lebih bagus. Nah ini gue setuju nih, gue setuju banget. Makanya gue kayak pernah lihat Tenet tuh di mana itu mungkin kayak gitu. Jadi konsep cerita tentang masa depan adalah masa lalu dan berputar something-something itu udah dieksplorasi lebih jauh sama sebelumnya Nolan. Dan Nolan tuh dia tuh main itu di spektakel, tapi spektakelnya dia juga udah mulai age karena dia nggak mau pakai CGI yang macem-macem dan lain-lain. Jadinya aneh banget.
Makanya ketika orang-orang bilang apa namanya, orang-orang kan sempet rame kan pas si Scorsese bilang Marvel bukan sinema gitu kan. Marvel itu cuman Iya. spektakel ya. Orang-orang gua rasa lupa bahwa Scorsese itu sekarang umurnya berapa? 70 tahun. Scorsese 70 tahun tapi dia selalu adaptasi sama teknologi-teknologi Iya. baru yang ada di dunia film gitu. Nah, itu yang oke itu. Nah, itu yang Iya, meskipun dia udah tua anjing itu boomer parah, tapi dia nggak nolak perkembangan teknologi film gitu loh. Tapi bentar, kalau nggak nolak perkembangan teknologi, namanya bukan boomer kayaknya. Nah, maksudnya umurnya Enggak. umur boomer lah. Umurnya Umur boomer. boomer. Iya anjir umurnya udah Iya. boomer banget. Tapi ya dia nggak nolak streaming service karena buat dia streaming service adalah cara dia buat nyampein film-film yang buat dia nggak akan bisa masuk bioskop. Dan memang kan tujuannya streaming service gue rasa itu untuk oversaturasi pasar jadi lu bisa bikin ide-ide tergila lu jadiin film. Lu jadiin konten gitu. Makanya menurut gue sih ya untuk anime sendiri menurut gue Netflix itu selain cuman lisensi anime, menurut gue Netflix itu harus apa ya kayak studio-studio itu kalau misalnya lu mau bikin original coba deh mulai deketin streaming service gitu kan. Jangan mereka komite sendiri gitu. Jadi apa ya? Ya, misalnya lu mau bikin sesuatu yang out there, lu harus mau nggak mau cari orang yang punya duit buat biayain kayak gitu. Ya, Ya, itu nggak salah, betul emang. Freedom doesn't come iya free. benar-benar. Marvel bukan sinema. Iya, Marvel emang bukan sinema sih. Kalau lu lihat film-film Marvel tuh ceritanya simple. Cuman yang bagus itu spektakelnya. Betul. Betul, makanya kan si Scorsese juga nggak bilang bahwa film itu jelek. Bener. Scorsese bilang bahwa film ini bukan buat gua. Tapi orang-orang nggak bisa nerima ketika orang-orang bilang Marvel bukan buat gua. Ya orang-orang pengennya semua orang bisa nikmatin Iya, Marvel iya. dan itu yang gua nggak suka Iya. sebenarnya. Mentalitinya Marvel fans itu ngaco. Iya, kenapa semua orang suka Marvel ya? Padahal kalau buat gue Marvel tuh ya emang popcorn movies. Soalnya being nerd is the new cool Iya, thing. new cool ya. Ibarat Indo. Gimana ngomongnya? Iya, nerdnya barat ya Marvel. Ya, nerd Iya betul. culture. Nerd culture. Nerd culture-nya mereka ya itu Marvel. Dan ya nggak ada yang salah, maksudnya ya memang beda-beda lah tiap orang different stroke for different folks. Ya, kan? benar. Tapi ya walaupun gitu bagusnya Marvel tuh mereka ngikutin rekonstruksi tadi sih. Kalau lu lihat film-film apa sih namanya film-film superhero waktu awal 2000-an itu kebanyakan jiplak banget dari ininya kan dari komiknya kan. Tuh. Sementara kok Gimana ya? MCU has its charm. Gue termasuk orang yang suka MCU sampai Endgame kok. Maksudnya apa ya kayak beberapa film pun gue suka banget kayak Guardian of the Galaxy bagus. 2 tuh Nah, gue ya. suka banget. Ya, gue suka itu Guardian of the Gua suka Galaxy banget sama Thor dialognya. yang ketiga. Ragnarok ya. Iya sama Thor yang ketiga gitu Ragnarok Itu kayak suka. meskipun mereka komedi tapi gue rasa dialog di dalamnya itu berat kayak di GOTG itu tentang GOTG 2 itu tentang lu accept siapa sih keluarga lu yang sebenarnya kayak gitu kan kayak kan dibilang apa namanya keluarga itu bukan cuman siapa yang ada hubungan sama lu tapi siapa yang dekat sama lu selama lu berkembang jadi manusia gitu kan. Iya. Di Thor juga gitu kan basically negara itu bukan tanahnya tapi orang-orang yang tinggal di dalamnya gitu. Ya banyak banget momen-momen MCU yang gue suka. Cuman ya gitu ketika udah Endgame ya gue juga ngerasa ya udah gue udah selesai gitu udah investasi waktu gue udah cukup banyak di sini gitu. Tapi ya apakah gue bilang apa film-film Marvel cocok dapat award? Gue rasa enggak. It's a movie, it's good, tapi ya udah that's it.
Kalau gue analogikan tuh film Marvel tuh kayak ya mie instan sih. Enak emang. Cuman tuh bakal bosen juga lama-lama. Satu dikit, dua Ya, kebanyakan. satu dikit dua kebanyakan. Satu di ya, ada namanya yang kalau Indomie yang versi jumbo. Versi jumbo, Ya. betul. Nah, yang pas itu lah, itu contohnya kayak yang disebut Taufik sama gua tadi, yang GOTG sama yang Thor 3 Bentar, gue masih mau bahas biar Marvel gak nih. Gue masih kelamaan. mau bahas Marvel nih. Gue masih mau sitting on Oh, masih Marvel nih. mau. Sebenarnya Oke, gue itu silakan nggak lanjutkan suka saja. dari Marvel Phase yang baru ini. Ya mereka itu masih ngulang-ngulang yang sama yang di Phase 1, 2, sama 3. Kan? Sementara yang works itu udah yang out there banget. Ketika lu udah endgame, udah snap Thanos, tapi lu masih ya apa sih yang kemarin tuh yang Shang-Li, Shang-Li? Shang-Chi Shang-Chi. ya, Shang-Chi, Sanksi terus ya. Eternals itu tuh kayak filmnya tuh masih berasa Marvel awal-awal lagi gitu kan. Dan orang udah bosen sama kayak gituan. Orang lebih suka yang kayak WandaVision, Loki yang emang sudah bener-bener tentang karakternya, udah bukan masalah oh kamu harus menjadi superhero dan lain-lain. Orang udah bosen sebenarnya, mood gue sih ya. Gimana ya, kalau kata gue, ngenalin barunya tuh nggak masalah, tapi yang jadi masalah adalah gimana lu mau bikin ini lagi-lagi jadi origin story gitu. Kalau kata gue nggak usah anjir, lu nggak perlu bikin origin story lagi. Just Ya. just make it a movie gitu. Kalau memang lu harus bikin origin story lagi, anjir ini origin story keberapa yang harus lu tonton gitu. Spider-Man sih ya, Spider-Man Homecoming, tapi itu masih origin story kayaknya. Tapi kan nggak diceritain gimana dia dapat kekuatannya. Iya sih ya. Dia langsung Yang diceritain adalah perkembangan dia dari yang dulu ke sekarang mulai gitu. profesional gitu ya. Mulai berusaha nambah Iya. bukan nambah sih, berani menghadapi hal baru. Iya. Emang harusnya gitu ya. Betul, kayak, "Man, I don't need to know another character's Benar. backstory. Just let him grow dari sekarang," gitu loh. Ini nanti dikasih backstory-nya apa namanya 1, 2 atau mungkin nggak usah sama sekali juga nggak apa-apa kali ya? Nggak usah sama sekali juga nggak apa-apa kalau kata gue. Ya, hey, they exist gitulah. Iya, betul. Kayak ini ya, kayak apa sih namanya? Yang baru itu tapi dari DC yang Suicide Squad reboot itu kan juga kayaknya mereka nggak bikin ngasih backstory lagi, beneran tinggal GOTG Betul. udah langsung loncat aja. Ini dunia superhero men, sudah it's already weird enough buat orang-orang kayak gitu eksis. Iya. Iya, betul. Makanya kan gue tuh suka kayak Shazam kemarin kan. Shazam itu bukan film superhero doang gitu. Tapi itu memang lebih ke family drama. Kayak Gimana ya, kayak gue rasa film superhero udah nggak bisa jadi superhero lagi gitu. Lu harus nyelipin unsur-unsur lain di dalamnya. Kayak isekai sebenarnya. betul, basically kayak gitu. Udah gue sendiri ini pribadi udah ngerasain fatigue banget sih, udah capek sih gue nonton film superhero yang gitu-gitu aja. Udah harus main yang lain. Betul, udah mulai harus inovasi juga sih. Ini gimana Kun? Mau dilanjutin pembicaraannya? Atau mau udahan untuk episode ini? Kalau gua sih udah cukup kayaknya. Cukup kayaknya ya. Iya nih, udah hampir 2 jam juga, Nanti coy. minggu depan kita tinggal bicarain tentang pengalaman yang tadi ya. Ini awalnya aslinya mau minggu ini, cuman kayaknya yang masuk belum terlalu banyak juga kali ya. Nanti ya kan. Iya, Guanya juga mepet banget kan. Baru ngasih kapan, kemarin atau sebelum Kemarin Iya, banget, iya. kemarin. Mungkin tuh. Sabar. Perlu ditutup. Ya boleh, tutup lah. Ini mau nutup akun aja. Ditutup. Lanjut Kun, tutup Kun. Gue juga bingung mau nutupnya gimana. Oke, ya sekarang udah mau pukul 12 ya, udah 2 jam udah. Baiklah, teman-teman yang udah mendengarkan episode 1. Terima kasih. Ini banyak. Pendengarnya udah berapa? 30-an. Oke, di YouTube lebih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih yang udah datang. Ya, silakan kalau misal arsipnya nanti menyusul. Mungkin entah kapan 1 minggu lagi
Nanti bakalnya di-mention Eh, lagi tentang apa namanya? Iya, arsip. Google Drive Hah? yang kemarin. Oh, yang Form ya, form, form Google yang Form, Google dikasih Form ya. topik. Nanti Iya, di-mention betul. lagi ke everyone. Jadi bisa dipilih-pilih Oke, deh. oke. 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 Baiklah, kita sudahi sampai Ya, di sini ya. Terima terima kasih kasih. banyak kawan-kawan. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa support kita di Patreon Sampai kalau sudah ada. kita membuat Patreon. Sampai Sampai jumpa. jumpa minggu Sampai depan. jumpa. Dah. Dadah.